Kembali lagi bersama saya Joswin Putri di iBreak dan kita masih membahas seperti apa penerapan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kampus Merdeka di Australia. Dan masih terhubung bersama saya Pak Imran. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya Pak, masih mengenai program Merdeka Belajar. Mengingat masa bakti Mendikbud Mas Nadiem Makarim hanya 5 tahun Pak. Lalu apakah kebijakan tersebut bisa diterapkan atau bisa dikejar hanya dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, Pak? Nah, pemirsa yang saya hormati, hasil dari pendidikan itu tidak akan dikecap itu dalam 5 tahun gitu. Itu bukan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Nah, walaupun misalnya Mas Menteri ini sudah menerapkan kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini, nah mestinya seluruh pemangku kepentingan itu aware untuk menjalankan kebijakan yang bagus ini, itu katakanlah pada level birokrasi yang ada di Kemendikbud. Nah, pada level universitas, pimpinan-pimpinan universitas itu aware bahwa kebijakan ini adalah sebuah kebijakan bagus, apalagi sudah ada contohnya gitu yang dilakukan di universitas-universitas maju di luar negeri. Nah, sehingga dengan kesadaran tersebut, walaupun nanti sudah menteri berganti, tetapi kita harapkan bahwa ada kesinambungan dari kebijakan yang sudah ada tersebut. Karena masalahnya di sini, kalau kita mengganti lagi kebijakan yang baru, atau misalnya katakanlah ya, pemangku kepentingan pendidikan ini katakanlah di kalangan birokrasi pendidikan, atau misalnya di kalangan perguruan tinggi, lalu itu tidak memiliki semangat untuk menerapkan kebijakan seperti ini, lantas berpikir untuk membuat kebijakan baru. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita mencapai sebuah tujuan yang bagus dari sebuah kebijakan yang bagus itu, daripada nanti kita harus selalu membuat yang baru gitu. Nah, sehingga kalaupun misalnya Mas Nadiem itu hanya 5 tahun, ya kita harapkan bahwa itu bisa diteruskan oleh pemangku kepentingan pendidikan. Baik, seperti apa tantangan yang dihadapi Pak dalam mensukseskan program Merdeka Belajar tersebut Pak? Nah, memang ya diperlukan ada kesadaran bersama dalam kaitan dengan penerapan ini. Ya memang kalau kita berbicara tentang fasilitas, ya segala macam, ya boleh dikata bahwa kemampuan dari memberikan fasilitas yang katakanlah optimal seperti yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang maju di luar negeri, itu tentu masih memiliki keterbatasan. Tetapi di sisi lain, semangat dari apa yang dilakukan itu mestinya harus dimiliki oleh kita semua gitu. Katakanlah ya, seperti bentuk kegiatan pembelajaran di dalam rangka memajukan mahasiswa itu. Dengan konsep Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini. Nah, seperti pertukaran pelajar, atau praktek kerja, atau asistensi mengajar di satuan pendidikan, atau penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, atau studi atau proyek independen gitu, atau membangun desa dengan kuliah kerja nyata yang bersifat tematik. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak terlalu memerlukan biaya yang tinggi gitu. Tetapi sejauh mana ia didesain yang itu bisa mengembangkan, katakanlah salah satunya pertukaran pelajar ini ya. Nah, pertukaran mahasiswa ini bisa dilakukan antara universitas kita di Indonesia gitu. Antara satu universitas katakanlah di Sulawesi dengan di Papua, antara satu universitas di Papua dengan di Jawa, antara satu universitas di Jawa dengan di Sumatera, yang nantinya selain kemampuan soft skill yang didapatkan oleh mahasiswa kita, juga akan meningkatkan rasa kebangsaan dari mahasiswa itu sendiri. Seperti itu. Baik Pak, lalu apakah mahasiswa, khususnya mahasiswa di Indonesia yang belajar di perguruan tinggi Australia dapat mengikuti dengan baik kebijakan tersebut Pak? Oh, kalau di Australia, so far ya, mahasiswa Indonesia yang ada di Australia di sini itu sudah mengikuti pola yang ada di kampus-kampus di sini. Itu sudah boleh dikata otomatis ya, karena ada lingkungan memang yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Nah, misalnya seperti ini, mahasiswa itu aktif di berbagai
organisasi, baik yang formal yang mereka bikin sendiri seperti Persatuan Pelajar Indonesia Australia di berbagai tempat, apakah di tingkat negara bagian atau di tingkat universitas. Nah, ada juga International Student Association atau ada organisasi-organisasi peminatan, baik peminatan dalam kaitan dengan leadership atau olahraga atau peminatan lainnya. Nah, belum lagi seperti bentuk kegiatan pembelajaran yang saya sebutkan tadi, ada 8 yang terdapat di dalam kebijakan Kampus Merdeka ini, itu umumnya dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di sini gitu. Teman-teman mahasiswa Indonesia maksud saya. Seperti misalnya praktek kerja itu sudah lazim bagi mahasiswa Indonesia yang ada di sini, atau ya penelitian itu sudah otomatis, atau misalnya asistensi, atau bahkan, nah ini tadi yang saya katakan, ada fleksibilitas yang besar dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi di Australia ini kaitan dengan Merdeka Belajar, di mana mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah pada jurusan lain atau pada fakultas lain di kampus yang sama, atau bahkan pada jurusan yang lain atau fakultas yang lain di kampus yang berbeda. Bukan hanya di satu kota itu, bahkan di kota yang lain pun. Nah, ini akan memberikan dukungan yang besar bagi mahasiswa kita di sini, sehingga nanti mereka tidak hanya mendapatkan manfaat dari belajar di bangku kuliah itu sendiri, tetapi juga dari luar bangku kuliah gitu. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita sesaat lagi. Dan pemirsa di rumah, kita akan berbincang lebih lanjut di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di iBreak.